너는 내 취향저격 내 취향저격. Come back to my YouTube channel, guys. Nah, sebelum kalian menonton, kalian wajib like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya juga ya. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melayayu Apriani dengan NIM 11820600064. Di sini saya akan melakukan praktikum pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan kacang hijau atau Vigna radiata. Adapun tujuan pada praktikum ini yaitu 1. Mengobservasi pertumbuhan kecambah kacang hijau akibat pengaruh gas etilen dari buah pisang masak. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis hasil observasi. Ketiga yaitu menyimpulkan hasil observasi. Kemudian keempat yaitu mengevaluasi hasil observasi. Dan yang kelima yaitu membuat laporan dalam bentuk template artikel jurnal Bioeduin. Selanjutnya dasar teori. Sebelum kita melakukan praktikum, kita harus tahu dulu apa itu gas etilen. Nah, etilen merupakan hormon tumbuh yang diproduksi dari hasil metabolisme normal dalam tanaman. Etilen berperan dalam pematangan buah dan kerontokan daun. Selain itu juga senyawa etilen pada tumbuhan ditemukan dalam fase gas, sehingga disebut juga gas etilen. Nah, gas etilen tidak berwarna dan mudah menguap. Winarno tahun 2007. Selanjutnya yaitu terdapat 3 variabel. Nah, variabel yang pertama yaitu variabel kontrol, yaitu media tanam, kemudian intensitas cahaya. Selanjutnya yaitu variabel bebas, yaitu jumlah pisang. Variabel terikat yaitu panjang kecambah. Adapun hipotesis yaitu gas etilen pada pisang yang masak dapat mempengaruhi pertumbuhan pada perkecambahan kacang hijau. Baik, selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya sudah siapkan di sini, di antaranya ada 3 toples dengan ukuran yang sama. 3 toples ini digunakan untuk memasukkan kacang hijau dan pisang. Kemudian ada 3 gelas. 3 gelas ini digunakan untuk kacang hijau yang akan dimasukkan ke dalam 3 gelas ini. Kemudian ada alat tulis digunakan untuk mencatat dari hasil kecambah hasil awal dan hasil akhir nanti. Kemudian ada air secukupnya yaitu untuk membasahi kapas. Ada kacang hijau yaitu untuk bahan perkecambahan. Ada 4 biji pisang. Kemudian ada kapas. Kapas ini yang akan membantu kacang hijau ini dikecambahkan. Nah, selanjutnya kita ke langkah kerja. Nah, langkah kerja yang pertama yaitu 3 pisin diberikan kapas yang telah dibasahi dengan air secukupnya sebagai media perkecambahan. Nah, ini sedang diberikan kapas pada gelas plastik karena saya menggunakan gelas plastik, bukan menggunakan pisin karena si toplesnya itu enggak muat. Jadi saya menggunakan gelas plastik dengan ukuran yang sama dan diberikan kapas yang sudah dibasahi. Langkah yang kedua, nah setiap pisin dikecambahkan dengan 5 biji kacang hijau. Sebelum kacang dikecambahkan, kita harus meredamnya dulu kacang tersebut ke dalam air selama 1 jam. Tunggu selama 1 jam.
Nah, ini kita masukkan si kacang hijaunya ke dalam wadah masing-masing. Langkah yang ketiga, membuat tiga perlakuan toples. Nah, berikan pada masing-masing toples dengan memberikan label. Nah, seperti toples A, B, dan C. Nah, toples A hanya berisi pisang kacang hijau tanpa pisang, dan toples B yaitu berisi 1 buah pisang dan pisang kacang hijau. Nah, toples C yaitu berisi 3 buah pisang dan pisang kacang hijau. Langkah yang keempat yaitu setiap toples ditutup rapat dan kecambah dibiarkan tumbuh selama 4 atau 5 hari. Langkah yang kelima yaitu observasi morfologi kecambah, panjang akar, panjang batang, serta diamati trivial respon yang terjadi. Kemudian buatlah tabel dari hasil pengamatan. Langkah yang keenam yaitu dokumentasikan 3 toples mulai dari 0 hari perkecambahan tampak awal dan 3 pisin berisi kecambah dengan 4 atau 5 hari perkecambahan yaitu tampak akhir. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan kacang hijau. Di sini terdapat tabel. Nah, tabel tersebut pada toples A atau tanpa pisang, yaitu pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan toples B dan toples C. Bahkan panjang akar dan panjang batangnya juga lebih panjang. Terdapat rata-rata yaitu panjang akarnya 5,22 dan panjang batang rata-ratanya 4,74. Nah, sedangkan pada toples B yaitu 1 buah pisang bahwa panjang akar dan panjang batangnya itu lebih pendek dibandingkan toples A. Nah, rata-rata pada panjang akar terdapat 1,1 yaitu pada toples B dan panjang batangnya yaitu 0,7. Kemudian toples C
ini pertumbuhannya itu lebih lambat dibandingkan toples B, sehingga panjang akar dan panjang batangnya juga lebih pendek, dengan rata-rata panjang akarnya yaitu 0,84 dan panjang batangnya 0,62. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa etilen merupakan hormon tumbuhan atau fitohormon berwujud gas yang biasanya diproduksi oleh tanaman dalam jumlah tertentu. Dengan adanya faktor cekaman lingkungan seperti naungan, kekeringan, kebanjiran, tekanan mekanis, pelukaan serta infeksi, memicu tanaman untuk memproduksi etilen secara berlebihan yang menghambat pertumbuhan tanaman. Etilen ditemukan pada tahun 1800-an ketika gas batu bara digunakan sebagai bahan bakar untuk lampu jalan. Kemudian kebocoran pipa-pipa gas menyebabkan pohon-pohon di sekitarnya menggugurkan daun sebelum waktunya, sehingga pada tahun 1879 seorang ahli fisiologi terkenal dari Rusia, Dmitri Neljubov, menyatakan bahwa gas etilen dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kemudian pada tahun 1901 sampai 1926 Dmitri mendemonstrasikan gas etilen yang merupakan faktor aktif dalam gas batu bara dan menunjukkan bahwa etilen menyebabkan respon rangkap 3 atau triple response pada kecambah kacang kapri. Triple response yang dimaksud antara lain menghambat pemanjangan batang, menebalkan batang, dan memacunya kebiasaan membuat lekukan atau hook yang menyebabkan batang tumbuh secara horizontal atau mendatar. Salisbury tahun 1995. Kemudian pemilihan benih pada kacang hijau dilakukan dengan merendam dalam air selama 1 jam. Nah, hal ini dilakukan untuk menentukan kualitas benih dengan ketentuan benih yang tenggelam adalah benih yang baik dan digunakan. Pada teori ini yaitu teori menurut Kristiani tahun 2016 halaman 75. Kemudian terjadinya pemelaran sel ke arah samping ini diakibatkan oleh tekanan Kugor pada dinding sel yang mengakibatkan sel dalam keadaan turgid. Lalu pada gambar di atas, nah ini terdapatnya bahwa bentuk pada kecambah ini terbentuknya hook atau bengkokan pada tanaman kacang hijau. Ini disebabkan karena hasil pembelahan dan pemanjangan sel ini diferensial. Sel-sel bagian dalam memanjang lebih lambat jika dibandingkan dengan sisi luar. Proses ini dikendalikan oleh etilen serta auksin. Dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan pada praktikum fisiologi tumbuhan ini, dapat disimpulkan bahwa gas etilen ternyata berpengaruh pada pertumbuhan kecambah kacang hijau dengan 3 toples dalam pembuktiannya. Nah, toples yang pertama yaitu tanpa pisang, ternyata pertumbuhannya itu lebih cepat dibandingkan dengan toples B dan C yang diberi pisang. Nah, bahkan pada toples A ini daunnya sudah mulai muncul dan akar dan batangnya juga lebih panjang. Kemudian pada toples B yang diberi 1 buah pisang, pertumbuhannya itu lambat, sama juga dengan toples B, tumbuhnya juga lebih lambat. Namun pada toples B ini akar dan batangnya juga memang lebih pendek dibandingkan dengan toples A. Kemudian pada toples C yaitu diberi 3 buah pisang, ternyata pertumbuhannya juga lebih lambat dibandingkan dengan toples B. Nah, bahkan pada toples C ini si batangnya itu lebih tebal sehingga pertumbuhannya lambat dan akar dan batangnya juga lebih pendek dibandingkan dengan toples B. Selain itu juga pada toples B dan toples C ini si kecambah kacang hijaunya itu berbentuknya itu hook atau agak berbengkok, bentuknya itu bengkok.
Baik, sekian dari video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Think I'm now a baby. Take it, I'll be gone. Make it count, put the flash on. Never really felt like I belong, so I'll be on my way and I won't be